Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harsanami dari kelas 11 IPS 2 akan menjawab tugas dari Ibu Suci. Pertanyaannya adalah 1. Carilah bentuk kebudayaan tradisional Indonesia. Jawabannya adalah 1. Pesta bakar batu. Tradisi kebudayaan ini dilakukan sebagai ungkapan rasa syukur masyarakat Papua atas berkat yang melimpah. Pesta ini dilakukan dengan mengumpulkan saudara dan warga satu kampung sebagai simbol perdamaian. Yang kedua, karapan sapi. Karapan sapi adalah salah satu upacara adat yang dilakukan masyarakat Madura secara turun-temurun. Yang ketiga, makepung. Makepung adalah bagian dari contoh kebudayaan Indonesia yang dilakukan di Bali. Makepung yang berupa balapan kerbau ini pada dasarnya adalah permainan petani berupa membajak sawah. Yang kedua, sebutkan potensi budaya sebagai pengembangan ekonomi kreatif. Jawabannya adalah daerah Tapanuli, Sumatera. Di daerah ini berbagai budaya tradisional telah dikembangkan menjadi ekonomi kreatif, tari tortor, rumah adat bolon, dan kain ulos. Yang B, daerah Kampung Laweyan, Solo, Jawa Tengah. Sejak abad berapa ini? 24, Laweyan sudah menjadi pasar perdagangan pakaian. Saat ini Laweyan terkenal sebagai kampung batik. 3. Daerah Kalimantan. Potensi budaya tradisional yang dapat dijadikan sumber ekonomi kreatif misalnya pada masyarakat suku Dayak di Kalimantan. Yang ketiga, apakah ada efek negatif dan positif virus COVID-19 terhadap potensi budaya tersebut? Jawabannya, efek negatifnya kehilangan devisa negara. Efek positifnya, kota-kota besar dunia menjadi lengang. Polusi udara menurun, kesehatan kembali menjadi perhatian utama. Udara segar dan perairan mulai jernih, mulai memilih informasi yang kredibel, kesadaran untuk hidup bersih. Sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Harsanami, saya dari IPS 2. Saya akan menjawab tugas dari Ibu Suci tentang mitigasi bencana. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Dari mitigasi bencana, saya mengambil tentang bencana alam yaitu tsunami. Tsunami merupakan salah satu bencana alam yang perlu masyarakat waspadai. Tsunami adalah rentetan ombak besar yang disebabkan oleh gempa di dasar laut. Berikut faktor-faktor penyebab tsunami. 1. Gempa. Gempa bisa memicu terjadinya bencana tsunami, tapi tidak semua gempa. Gempa yang terjadi di bawah laut bisa menyebabkan tsunami terjadi. Tsunami bisa terjadi jika gempa yang muncul berada di atas 5,5 skala Richter. Gempa juga merupakan gempa dangkal yang berjarak kurang dari 70 km dari daratan. 2. Longsoran. Penyebab tsunami bisa berasal dari longsoran di dekat pantai. Longsoran tersebut akan mendorong air laut. Dari dorongan tersebut tercipta gelombang besar yang bisa menyapu daratan. Longsoran di bawah laut juga berpotensi menyebabkan tsunami. 3. Erupsi gunung berapi. Selain gempa, erupsi gunung berapi juga bisa memicu gelombang tsunami. Muntahan erupsi yang masuk di laut menyebabkan air laut terdorong. Dorongan dari air laut kemudian menciptakan gelombang besar yang berbahaya. Tsunami akibat
letusan gunung terjadi saat erupsi Gunung Krakatau. Tanda-tanda terjadinya tsunami. Berikut tanda-tanda terjadi tsunami. 1. Gempa yang terjadi di dekat pantai atau laut. Jika Anda berada di dekat pantai dan merasakan getaran gempa, segera menjauh. Gempa yang terjadi di lepas pantai bisa memicu terjadinya tsunami. Yang kedua, air laut yang menyusut hingga dasar laut terlihat. Salah satu tanda tsunami adalah menyusutnya air lepas di pantai. Menyusutnya air laut menyebabkan dasar pantai terlihat. Baiklah, saya akan memberikan kesimpulan dari bencana alam yaitu tsunami. Kesimpulannya adalah, jika Anda melihat fenomena ini, segera menjauh dan cari tempat yang tinggi. Gelombang tsunami akan datang tidak lama setelah air laut menyusut drastis. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.